Saudara, kita lanjutkan dialog kita bersama Agung Baskoro, Direktur Eksekutif dari Trias Politika sekaligus pengamat politik. Mas Agung, tadi kita sudah mendapatkan sedikit laporan dari jurnalis di lapangan kita terkait dengan ada aksi damai dari Aliansi Perempuan Indonesia yang hari ini dilakukan di depan DPR. Tadi saya lihat sedikit spanduknya bahwa ada beberapa tuntutan termasuk juga yang kemarin disuarakan oleh mahasiswa pun juga dari aliansi yang lain yang ikut mendemonstrasi. Salah satunya juga soal perbaikan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tadi di spanduk yang dituliskan itu. Menurut Anda, demonstrasi yang dilakukan ini apakah memang salah satu yang menyebabkan masyarakat turun ke jalan pun juga adalah bukan hanya soal tunjangan yang diterima DPR, tapi juga ada permasalahan ekonomi yang menggerogoti masyarakat untuk bisa menyuarakan itu? Ya, itu menjadi salah satu tuntutan ya Mas Ya, Mario, kita nggak kiri, dan saya berharap memang ada semacam evaluasi ya, total untuk program-program besar yang dilakukan pemerintah sampai sekarang ya, sehingga relaksasi dari penyesuaian nanti bisa memberikan stimulus kepada publik, apakah lewat, ya biasanya kan dari Pak SBY sampai Pak Jokowi ada semacam bantuan langsung tunai Mas Mario, ataupun ada insentif fiskal yang lain untuk kalangan dunia usaha, ataupun inisiatif-inisiatif ekonomi lain yang bisa membuat masyarakat tidak terlalu merasakan himpitan ekonomi itu, bahwa hari ini harga-harga kebutuhan pokok sangat fluktuatif bahkan cenderung tinggi, bahwa kemudian ada ancaman PHK massal, bahwa kemudian ada soal-soal, ya kita tahu angka kemiskinan yang terus meningkat di kota misalkan. Nah, ini bagaimana solusinya sehingga minimal masyarakat mendapati bahwa ada perbaikan singkat, ya walaupun ini tidak akan bertahan lama kalau pemerintah tidak memiliki desain kebijakan ekonomi yang komprehensif untuk menyelesaikan problem-problem tersebut, karena kan kita tahu masalah lapangan kerja, perluasan dan seterusnya ini merupakan bicara soal ya desain kebijakan ekonomi kita ke depan seperti apa sehingga lapangan kerja kita meluas, kegiatan ekonomi kita tumbuh, tidak hanya atas ke atas tapi juga bisa mengalir ke bawah. Jadi saya rasa butuh insentif-insentif yang konkret untuk jangka pendek, setidaknya membuat masyarakat bisa bernafas dalam tanda petik Mas Mario, sekaligus melihat ada perbaikan di level eksekutif sehingga beban pemerintahan ini terbagi secara merata Mas Mario. Ya, di ya. legislatif ada perubahan, di eksekutif ada kebijakan yang disesuaikan berdasarkan situasi ekonomi kontemporer, dan ketika demonstran berhadapan dengan aparat itu tidak langsung bergesekan Mas Mario, Ya. tidak dalam posisi amarah gitu, karena saya melihat ini yang menjadi korban demonstran dan aparat juga, Ya. ya sehingga luka-luka hingga korban jiwa sehingga sering salah paham dan akhirnya bertumbukan satu sama lain di lapangan semacam itu. Nah, karena apa? Kalau misalkan ini dibagi bebannya, ya eksekutif dapat, legislatif juga, aparat juga, masyarakat juga, kericuhan itu, anarkisme itu bisa diredusir, bisa diminimalkan, Mas Mario. Tapi kalau salurannya mampet di legislatif, di eksekutif juga kurang maksimal, akhirnya semua tumpah ruah ke jalan, emosinya, marahnya, energi-energi negatif lainnya, dan itu membuat kericuhan, ya, penjarahan, pencurian, dan tindak-tindak kriminal lainnya terjadi, Mas Mario. Jadi saya berharap momen ini, hari ini, dan besok itu dan seterusnya, itu bisa, ya semua penyelenggara pemerintahan kita bisa membagi tanggung jawab, membagi beban berdasarkan fungsi masing-masing, sehingga masyarakat bisa lebih jernih dan objektif melihat semua peranata penyelenggaraan pemerintahan tadi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah real yang mereka hadapi sehari-hari, Mas Mario, seperti itu. Oke, oke. Sambil melihat juga visual yang ada di lapangan kita, Mas Agung, bahwa tadi saya juga sedikit melihat aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Perempuan Indonesia hari ini, salah satunya juga ya bagaimana mereka berbelasungkawa terhadap 10 korban meninggal yang disampaikan oleh Komnas HAM, salah satunya adalah Afan Kurniawan, di mana Anda bisa melihat bahwa dari apa yang disampaikan oleh Komnas HAM tersebut juga mengindikasikan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam pengamanan di demonstrasi tersebut. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ke depan bahwa oke, kita boleh menyampaikan aspirasi, tapi kita boleh juga mendapatkan
keselamatan, boleh juga hak-hak kita untuk hidup, hak-hak kita untuk menyampaikan aspirasi ini tanpa pada akhirnya ada gesekan seperti ini. Apa yang harus dilakukan oleh baik itu legislatif ataupun eksekutif, pemerintah maupun juga aparat keamanan, Mas? Ya, pertama memang Ya, saya menghimbau kepada para demonstran juga untuk ya, melakukan aksi yang tertib dan sesuai ya, dengan aturan. Seandainya misalkan aturan mengatakan jam 6 sore harus selesai, ya selesai. ya, Pun bila ada diskresi sampai jam 7, ya itu juga dipatuhi, dipenuhi. Karena setelah jam 7, otomatis aparat akan bergerak. Nah, saya menghimbau juga kepada aparat ketika bergerak mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, humanis. Kalau memang masa aksi terlalu banyak, terlalu besar, maka lipat gandakan ya, ya kemudian sehingga upaya-upaya persuasif dan humanis itu bisa dilakukan ya, karena kalau apa sedikit ya kemudian masanya besar akhirnya mau nggak mau penggunaan instrumen alat ya untuk menertibkan untuk mengendalikan massa itu harus terus digunakan bahkan secara berlebihan kita ya, sebut gas mata, kita sebut peluru karet, kita sebut ya pentungan pukulan dan seterusnya itu ya sebenarnya kan nggak perlu dan saya ya berharap tidak ada lagi ketika mengamankan yang dipukul itu kepala, Mas Mario. ya, Ya, pukul bagian lain, ya, jangan kepala. Kalau kepalanya rusak, ini seumur hidup dia tanggung. Pukul bagian lain, walaupun ini harus dihindari, ini pilihan terakhir, Mas Mario. ya, Kakinya, badannya, ya, jangan kepalanya. Saya nggak kebayang kalau kepala dipukul, dia bisa mengalami kerusakan saraf dan seterusnya, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain nanti. ya, Nah, saya menghimbau aparat untuk lebih humanis lah. Itu anak Anda, itu keluarga Anda juga. Ini sih kita sesama anak bangsa. ya, Nah, yang ketiga, saya menghimbau kepada DPR, jalankan fungsi-fungsi Anda sebagai anggota dewan. Fungsi legislasi yang progresif. Misalkan ada tuntutan perampasan aset, ayo dong sahkan. Kenapa aturan lain bisa 1 hari selesai, ini nggak bisa selesai. Kita menanti political will dari ketum-ketum partai, dari para veto player partai, dari anggota-anggota dewan yang memang selama ini vokal untuk mendorong ini seagresif mungkin. Sehingga publik dengan jernih melihat, oh anggota dewan saya sudah berubah. Sehingga tuntutan ini nggak perlu lagi turun ke jalan, Mas Mario. ya, Mereka juga sadar diri, oh udah berubah kok. Ngapain saya turun lagi ke jalan? ya. Ngapain saya anarkis? Karena warga sendiri yang akan mereka hadapi kalau mereka mencoba bermain api dengan aspirasi mereka atau dalam tanda petik punya arahan-arahan politis yang itu sedikit banyak akan menodai gerakan ini. Nah, Ya. kemudian yang berikutnya kepada eksekutif, saya berharap ini bisa menjadi momentum untuk melihat ulang program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh misalkan, MBG kan menyedot anggaran besar. Nah, disesuaikan apakah perlu sebesar itu dalam situasi seperti sekarang. Sehingga kalau misalkan itu disesuaikan atau anggarannya dikurangi, itu bisa memberikan insentif ya tadi saya bilang BLT atau apakah stimulusnya agar masyarakat itu terobati dompetnya, hatinya, perasaannya yang sebelumnya terluka dengan situasi seperti sekarang, Mas Mario. Karena apa? Karena jangan sampai ini terus-menerus ya kondisi apa ya awas waspada di persepsi kita. Mungkin hari ini sudah kelihatan terkontrol, terkendali, tapi saya yakin dalam benak kita, sebagian kalangan masih ada perasaan was-was. Ini beneran sudah clear, clean, atau secure nggak? Seperti itu. Apakah ini sudah terkontrol seutuhnya Ya, nggak? Apakah pemerintah berubah nggak? Seperti itu. ya, Jadi saya ingin cara kita memastikan ini tidak terulang lagi kejadian-kejadian ricuh, penjarahan, dan seterusnya gara-gara demo kemarin yang kemudian ditunggangi oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu adalah bagaimana mendorong pemerintahan kita, eksekutif, legislatif, kemudian aparat dan demonstran itu sendiri untuk sama-sama berubah dan lebih baik ketika menjalankan peran-perannya seperti itu. oke, Mas, tapi ini menarik bahwa hingga saat ini terkait dengan proses ataupun aparat keamanan dalam mengambil sikap tegas di lapangan itu seperti yang disampaikan bahwa ada pihak-pihak yang tidak murni menyampaikan demo sehingga harus Ya, diambil tindakan tegas. Menurut Anda apakah betul. kita bisa menjadikan ini sebuah alasan untuk nantinya bersikap lebih tegas ataupun lebih keras dalam akhirnya mengamankan orang-orang ini yang ikut berdemonstrasi dengan alasan bahwa ada juga mereka yang tidak murni nih menyampaikan aspirasi atau bagaimana sebenarnya? Atau yang kita bisa Ya, sebut ya disusupi, ditunggangi. ya, ya, saya membaginya begini, Mas Mario. Ya, Ada demonstran mm-mm, dan di dalamnya ada oknum demonstran. ya, Saya nggak bisa mengkiri.
ketika saya berdemonstrasi itu ada orang-orang yang memang sengaja memancing di air keruh, Ya. memancing provokasi di dalam masa demonstran itu. Kita nggak boleh menutup mata juga demonstran bahwa ada orang-orang semacam itu yang memang secara person by person kita tidak bisa mengendalikan. Tapi juga ada oknum-oknum aparat yang memancing kericuhan itu. Dan aparat juga nggak boleh menutup diri di evaluasi semacam itu. Karena penting objektivitas kita atas situasi yang ada di lapangan tadi. Dan mau nggak mau di kalangan demonstran harus tertib, memastikan anggotanya memang sesuai aturan. Ya. Begitupun aparat harus lebih tertib, lebih bisa mengontrol. Ya, ketika menertibkan tuh komandannya harus standby supaya pasukannya terkendali sehingga tidak melindas lagi, sehingga tidak memukul kepala lagi, sehingga tidak menggunakan gas air mata yang berlebihan bahkan sudah kadaluarsa. Kan hal semacam itu yang kita lihat sampai hari ini ketika aparat menertibkan. Jadi concern saya ke demonstran iya, tapi lebih besar ke aparat karena mereka punya power, punya kontrol yang sangat besar mengendalikan situasi. Karena mereka dilatih terus untuk ini setiap waktunya. Ya. Jadi kalau mereka membuat kesalahan, maka hukuman paling berat itu di aparat. Ya. Dan otomatis standar kualitas aparat yang mengamankan harus terus ditingkatkan. Kenapa kita harus dorong reformasi kepolisian di tubuh Polri? Walaupun ini mungkin sebatas wacana yang terus kita dengungkan, tapi momen ini bisa memastikan itu mestinya terus berjalan. Dan saya berharap dalam waktu dekat yang dihukum bukan hanya bawahan-bawahannya Mas Mario. Ya. Ya, 7 oknum brimob yang melindas itu. Tapi juga pimpinan-pimpinannya dong. Ya. Harus fair. Mereka kan tidak mungkin bergerak tanpa pimpinannya, tanpa komandannya. Kalau mereka tidak dihukum, ini nggak adil buat masyarakat. Dan kita mau melihat itu di tubuh Polri. Ada jenderalnya nggak? Ada komandannya nggak yang dihukum? Seperti itu. Oke, berarti Anda mau bilang bahwa harus lebih hati-hati dengan adu domba yang terjadi di lapangan ya? Persis, persis. Karena ini situasinya sangat ramai kan. Ada Ya, ya. ratusan ribu, bahkan puluhan ribu massa. Dan satu momen tidak bisa terkontrol. Apalagi mereka tidak mematuhi aturan. Misalkan jam 6 sore harus berhenti misalkan. Ya. Mau masing-masing pihak. Dan saya tone-nya lebih besar ke aparat. Untuk memastikan pasukan mereka berada dalam kendali komandannya. Dan bagi demonstran memastikan bahwa peserta aksinya itu memang bisa tertib ya untuk meninggalkan ataupun menyelesaikan kegiatan demonstrasi itu. Dan yang paling penting sebenarnya Ya. ada persepsi di kalangan demonstran ataupun publik hari ini apa perlu kita anarkis sehingga didengar. Karena kalau kita tertib-tertib aja nggak didengar kok. Ngapain? Nah, saya ingin pemerintah membantah itu bahwa kalau Anda demo tertib justru kita dengar, kalau Anda demo anarkis malah kita akan tertibkan dan kita hukum setimpal. Nah, masalahnya ini belum terwujud Mas Mario. Jadi anggapan ini adalah pekerjaan rumah dari pemerintah untuk memastikan aspirasi yang tertib, aspirasi yang konstitusional itu langsung didengar, langsung dieksekusi seperti itu. Ya. Berarti Anda mau bilang bahwa sampai saat ini pemerintah belum tegas sehingga sampai saat ini walaupun seperti pertanyaan saya tadi, walaupun Presiden sudah memberikan konferensi pers terkait dengan ini, tapi aksi pun masih terus berlangsung. Iya, karena bawahannya masih memformulasi itu, Mas Mario, masih berusaha menyesuaikan ritme dari Pak Presiden sehingga bisa terejawantah di level-level street level birokrasi ya. Di level-level ya aparatur di bawah yang langsung berhadapan dengan demonstran tadi, misalnya anggota dewan, kepolisian, kementerian, seperti itu. Karena kan kementerian juga dihimbau untuk membuka diri terhadap masukan ke masing-masing kementerian, Mas Mario. Nah, saya belum melihat ada arahan-arahan yang agresif untuk merespon itu dan saya kira ini jangan terlalu lama ya. Dari masyarakat sipil kemarin saya lihat ada deadline 5 September. Ada nggak arahan dari partai, aparat, kementerian untuk mengeksekusi tuntutan-tuntutan tadi? Karena kalau misalkan itu tidak hanya sebatas ya didengar atau disimpan kemudian dilihat saja tuntutan tadi, ya tadi kita akan menumpuk masalah lagi Mas Mario. Ya. Ya, menumpuk terus ya. Mungkin bom waktunya bukan dalam waktu dekat, tapi saya tidak mau itu terjadi lagi. Sudah cukup. Korban jiwa yang jatuh sudah terlalu mahal dan Ya. kita harus melihat hal lain untuk naik kelas, Mas Mario. Oke. Jadi ya ini menarik sekali untuk dibahas terkait dengan aksi ini karena prediksinya belum ketahuan akan sampai kapan aksi damai ini akan terus berlangsung dan bagaimana penyampaian yang baik setelah konferensi pers kemarin yang bisa diterima oleh DPR untuk nantinya bisa berdialog. Tapi memang pertanyaan berikutnya Mas, Ya. prediksi Anda
apakah aksi damai ini akan terus berlangsung tidak hanya di Jakarta dan tapi juga di seluruh Indonesia, dan apa sebenarnya tuntutan utama dari aksi damai tersebut. Tapi sebelum Anda jawab, kita usai jeda berikut.